Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan hati yang terbuka, hati yang lapang agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali di channel kami, channel YouTube Arpani Bae. Pelajaran kita hari ini adalah mengenai bangun yang kongruen. Kemudian kita akan mempelajari pengertian dari kongruen itu apa. Kemudian sifat-sifat kongruen itu seperti apa. Anak-anak, dalam pokok bahasan ini kita berada di pertemuan yang pertama. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya Anda nanti berikan komen setelah menonton video ini. Kemudian berikan like-nya dan berikan subscribe-nya. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita akan melihat contoh bangun yang sama dan sebangun, atau bangun yang disebut kongruen. Kita lihat dua bangun ini. Ini ada yang pink, ada yang agak abu-abu. Kalau kita temukan bangun ini saling menutupi, artinya bangun ini sama besar, persis sama besar. Maka dikatakan dua bangun ini artinya sama dan sebangun, ya. Dia ukurannya sama, bentuknya juga sama. Maka bangun ini dikatakan bangun yang sebangun, bangun yang sama dan sebangun, atau disebut dengan kongruen. Nah, kita lihat kalau segitiga yang kongruen, yang seperti ini. Nah, artinya segitiga merah dan segitiga putih ini sama besar, ya, sudut-sudutnya sama. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian juga sama. Nah, kemudian kira-kira menurut Anda bangun apa saja yang ada di sekitar kita yang sama dan sebangun ini? Nah, kita lihat ya, ada konblok misalnya. Kita lihat gambar-gambar konblok ini. Konblok ini terdiri dari, kalau yang ini persegi panjang yang sebangun, yang sama dan sebangun. Kalau yang ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini segi 6 yang sebangun ya. Yang agak abu-abu dengan yang merah ini sama. Nah, semuanya bangun-bangun ini sama ya. Ditumpuk-tumpuk dia seperti ini, disusun-susun, dia menjadi konblok yang indah ya. Yang bagus ya. Susunannya bagus. Nah, kemudian ini yang merah ini, tak segi berapa ini, yang merah, yang kuning juga, yang agak abu-abu ini juga sama. Nah, bangun. Kemudian ini segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, segi 6. Segi 6 yang agak abu-abu, segi 6 yang agak hitam dengan yang merah. Ini yang agak merah genteng ini juga bangunnya sama ya, segi 6, segi 6. Yang ini semuanya segi 4 yang sama. Nah, yang ini segi berapa ini? Tidak begitu kelihatan. Tapi ini adalah bangunan-bangunan yang sama yang disusun-susun sehingga menjadi suatu tempat ya, yang bagus ya, tempat yang indah. Susunan-susunan dari bangun-bangun yang sebangun ini. Kemudian bangun apa saja lagi yang masih ada? Nah, misalnya di sini adalah keramik. Nah, keramik lantai atau keramik dinding atau keramik kamar mandi ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini segi 4 yang ini dengan yang warnanya agak sedikit ini apa namanya? Coklat-coklat dengan yang coklat bener ini sama nih segi-segi 4 ini ya. Nah, maka bangun ini dikatakan ya kongruen. Nah, yang ini yang jelas-jelasnya keramik. Mungkin kalau dulu orang banyak menggunakan keramik ini, kalau sekarang sudah agak jarang. Nah, tapi keramik ini kan lebih kelihatan ya.
karena warnanya sama, putih, polos semua ya. Nah, ini bangun-bangun yang sebangun, yang sama dan sebangun. Kemudian bangun apa lagi yang sama dan sebangun ini? Nah, kita lihat lagi anak-anak sekalian. Nah, ini ada disusun-susun orang ini, bangun yang seperti ini, yang seperti huruf L. Ya. Nah, ini kita lihat bangun yang kuning, yang hijau, dengan yang biru ya, semuanya sama. Nah, kalau disusun-susun seperti ini, dia akan menghasilkan suatu karya seni yang indah ya. Ini adalah salah satu manfaat ya, dari pemanfaatan dari bangun-bangun yang sama dan sebangun ya. Coba kalau dia tidak sama, disusun-susun ya tidak bisa, barang yang tidak sama. Nah ini ya, jadi anak-anak sekalian, ada yang biru, yang merah, yang hijau ya, disusun-susun ya, semuanya terdiri dari bangun-bangun yang sama dan sebangun atau bangun-bangun yang kongruen. Masih ada lagi? Kita lihat. Nah, burung-burung ini anak-anak, ini dengan ini dibuat sama ya. Nah, burung ini semakin lama dibuat gambar orang ini, semakin lama semakin hitam, semakin lama semakin hitam, sehingga yang kelihatan di bawah ikan. Nah, ikan ini dibuat sama ini, semuanya ikan-ikan ini sama, tapi semakin ke atas semakin putih, semakin putih, semakin putih, sehingga di atas yang terlihat adalah burung ya. Nah ini keahlian orang ya, orang-orang seni memanfaatkan bangun-bangun yang sebangun ini menjadi hiasan atau menjadi karya seni. Coba ikan yang tadi ini hitam, terus bersisi, terus sisi-sisinya menghilang, terus memutih, terus di sini dia memutih, ini terus memutih, putih, sehingga di sini tidak kelihatan lagi ikannya. Begitu juga Kak dengan burung ini semakin kesini semakin hitam, sehingga hitam semua, sehingga tidak kelihatan lagi. Nah, tapi perlu kita ketahui bahwa ini dibuat ikan-ikan ini ukurannya sama, burung-burung ini dibuat juga ukuran sama. Nah, ini ada yang lebih indah lagi, lihat ini kuda hitam. Yang di bawah lihat kuda putih. Sama kan ini besarnya? Mereka buat sama besarnya ini. Di bawahnya kuda hitam. Terus kuda putih. Kuda hitam. Ini kuda putih ya. Dibuat oleh mereka ukurannya sama, sehingga dia bisa menjadi suatu karya seni yang sangat berharga ya. Nah, jadi pemanfaatan dari bangun-bangun yang kongruen ini bagi orang-orang yang bernilai seni tinggi, dia akan bisa membuat sebuah karya seni yang tinggi. Nah, tapi di sini yang penting kita lihat ya, bahwa ini sama. Itu yang kita bahas hari ini ya. Sama ya. Besarnya sama, bentuknya juga sama. Walaupun kalau warna bisa berbeda ya. Tapi walaupun warnanya berbeda, yang penting untuk kesebangunan, untuk kongruen itu, yang penting bentuknya itu sama, kemudian ukurannya sama, walau gambarnya berbeda, warna berbeda, seperti misalnya hitam dengan putih ini. Dia berbeda warna, tapi untuk ukurannya sama. Nah, ini kita lihat lagi. Karya seni yang orang buat ini. Ini entah ikan apa namanya, ikan merah. Di sini hitam. Di sini abu-abu ya. Buat sama seperti ini. Ini juga dia bisa menjadi karya seni yang indah. Tapi yang paling penting bagi kita, yang agak abu-abu ini sama besar dengan yang merah, sama besar dengan yang hitam. Maka bangun ini disebut sama dan sebangun, kongruen. Nah, jadi di sini kita simpulkan dari yang banyak kita tonton tadi, bangun yang kongruen itu adalah bangun yang
yang sama dan sebangun. Nah, itu. Bangunnya itu besarnya sama, ya. Artinya kalau besar sama pasti ukurannya sama. Nah, kemudian dikatakan sebangun itu bangunnya juga sama, artinya bangun itu mirip. Kalau segitiga dia akan sama dengan segitiga. Kalau segi empat dengan segi empat tadi. Kalau kuda dia sama dengan kuda. Sudah gambarnya kuda, ukurannya antara gambar ukuran kuda itu semuanya sama. Nah, maka bangun yang seperti itu dikatakan bangun yang sama dan sebangun. Atau istilahnya lain disebut dengan kongruen. Anak-anak bisa dipahami makna kongruen? Nah, itu tadi dari banyak bangun-bangun ya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat ya. Ini kita lihat dia sudah masuk ke bangun-bangun, ukurannya bangun-bangun datar ya, bangun-bangun datar yang teratur. Kita lihat sifat-sifatnya dari bangun yang kongruen. Ini ada segitiga ABC dengan segitiga EDF ya. Nah, kedua bangun ini sama besar. Nah, apa yang kita bisa lihat di situ? Kira-kira sudut A sama dengan sudut apa? Sudut E ya. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Nah, sudut C sama dengan sudut F. Nah, berarti sifat-sifatnya ini sudut yang bersesuaian itu sama besar. Itu syarat pertama suatu bangun yang sebangun. Kemudian kita lihat garis AB sama dengan ED. Garis AC sama dengan EF ya. Dan BC sama dengan DF ya. Ini namanya dikatakan sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi AB bersesuaian dengan ED ya. Kemudian AC bersesuaian dengan EF. Kemudian BC bersesuaian dengan DF. Ini dikatakan sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian sudut, lihat perhatikan anak, sudut A sama dengan sudut E. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sudut C sama dengan sudut F. Ini dikatakan sudut yang bersesuaian. Bisa dilihat anak ya. Bisa dipahami yang namanya bersesuaian tuh ya. Seletak istilahnya berada pada posisi yang sama ya. Nah, coba kita lihat yang ini. Ini ada segitiga PRS ya. Ada segitiga QRS ya. Kita lihat panjang PS sama dengan panjang QS. Nah, sudut P dulu. Nah, ini sudut P kira-kira sama dengan sudut mana? Sudut Q. Kemudian sudut S1 yang ini, sudut ini. Itu akan sama dengan sudut S2. Kemudian sudut R1 yang ini sama dengan sudut R2. Berarti ya kita lanjut dulu. PS ini sama dengan SQ atau QS. Kemudian PR sama dengan RQ. Dan selanjutnya ya RS berimpit namanya. Nah, RS untuk PRS ya berimpit dengan RS untuk QRS ya. Nah, yang ini tadi namanya sudut yang bersesuaian sama besar. Yang ini tadi namanya adalah sisi yang bersesuaian sama panjang. Nah, itu bisa diikuti ya. Mana sisi yang bersesuaian? Kita lihat yang bersesuaian ini harus dimengerti betul ini anak-anak sekalian. Karena nanti posisinya tidak seperti ini. Bisa saja seperti ini, misalnya ini di atas ya, sehingga gambarnya tidak seperti ini dibalik. Tapi kita harus tahu yang bersesuaian itu yang mana. Seperti ini tadi ya. Ini PR ya, bersesuaian dengan RQ ya. Kalau ini kan tadi AC dengan BF enak sama-sama di sebelah kiri. BC sama dengan DF sama-sama sebelah kanan. Tapi pas ketemu dengan yang ini RP sama dengan RQ ya. Nah, kemudian PS sama dengan SQ. Kemudian di sini RS sama dengan RS karena RS ini terpakai dua kali ya, sisi RS ini untuk PRS dan QRS. Nah,
sifat-sifat dua bangun yang sama dan sebangun untuk segi 4. Kita lihat ini anak-anak sekalian. Nah, tuliskan pasangan sisi yang sama panjang dari dua gambar ABCD dan QPRS atau PQRS ya. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Apakah ABCD dan PQRS kongruen? Nah, kita lihat. Bagian A, sisi QP sama dengan AB. Kemudian PS sama dengan AD. Kemudian SR sama dengan DC. Kemudian QR sama dengan BC. Berarti sisi yang bersesuaian sama panjang. Kemudian B, kita lihat. Sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Nah, sekarang sudut A sama dengan sudut P. Sudut B sama dengan sudut Q. Kemudian sudut C sama dengan sudut R. Dan sudut D sama dengan sudut S. Ini berarti sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, apakah ABCD kongruen dengan PQRS? Karena kalau dia sudah memenuhi dua persyaratan ini, maka sudah pasti ABCD dan PQRS itu adalah kongruen. Nah, Anda sekalian, Anda bisa pahami? Nah, sifat-sifat ini harus Anda kuasai betul dengan baik ya. Sebab bila Anda tidak menguasai dengan baik sifat-sifat ini, nanti ada yang mirip-mirip kamu anggap langsung sama. Padahal sama itu harus sama betul ya. Bukan hanya sama bentuk. Kalau dia sama bentuk tapi tidak sama besar ukurannya ya, maka dia tidak kongruen ya. Nanti ada bangun yang mirip, yang sama tapi dia tidak kongruen. Itu nanti pelajaran berikutnya. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya tugas Anda adalah carilah bangun di sekitarmu yang kamu anggap kongruen, tapi bangun selain yang sudah dicontohkan di video ini. Ya, apa saja yang ada di sekitarmu ya. Silakan Anda cari, Anda foto, nanti kemudian Anda kirimkan ya, sebagai tugas belajar untuk mengetahui apakah kira-kira kamu ini sudah mengerti betul dengan yang dimaksud kongruen. Nah, anak sekalian, sampai di sini saja pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Anda mengerti, Anda paham, Anda bisa memahami dengan sebaik-baiknya pelajaran kita pada hari ini. Dan mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda di dalam belajar secara online, secara daring ini. Dan tolong sekali lagi anak-anak, bila video ini baik, bila video ini bisa membantu, kamu bantulah orang lain. Sebarkanlah video kami ini kepada teman-temanmu yang lain, yang dari sekolah lain, atau teman-temanmu yang dari kelas lain. Anak-anak sekalian, semoga sukses dan ingat harus tetap semangat. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.